Persija sebenarnya lebih diuntungkan karena mereka tentu Cukup menang aja. dengan kemenangan dramatis kemarin motivasi mereka. Betul. Dan kalau Persija yang juara, sorry to say, itu pukulan buat Persib. Bukan pukulan karena rivalitas ya, tapi karena kelengkapan armada. Yo, welcome back to Discord bareng Rais dan Donz. abis buka puasa semangat banget. Semangat. Kenapa pipi lu? Kayak pakai lipstick. Ya, kita udah selesai buka puasa ya. Disclaimer nih, ntar jangan sampai kita minum terus dianggap kita nggak puasa. Yang pasti di bulan puasa ini kita tetap membicarakan mengenai sepak bola nasional dan kita sudah menghadirkan ya seperti biasa expert kita Bang Yuke. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ya gas terus nih bulan puasa tetap tapi kita memang Liga Indonesia tetap panas. Walaupun di bulan puasa panas ya keputusan-keputusan aneh tadi kita yang kemarin kita udah bahas atau juga terkait dengan jatah menuju Asia. Antar klub Asia. Antar klub Asia. Nah ini nih yang perlu maksudnya simpang siur kan? Karena kan Bali United sebagai juara musim lalu belum berangkat karena nggak ada kompetisinya. Tetap mendapatkan jatah itu kita akan membahas di sini yang pasti gua menyayangkan ternyata gue baca Indonesia itu liganya itu yang paling rendah. Iya, koefisiennya terlalu tinggi. Iya, paling rendah di antara liga-liga ASEAN ya. Bahkan di ASEAN. Iya. Di bawah dari Vietnam, Thailand, Malaysia ya, Singapura, kita di bawah. Kita tuh ada di peringkat 26 kompetisi. Kalau di Asia sekarang keempat kalau nggak salah, di Asia Tenggara keempat kan. Asia Tenggara 4, tapi di kompetisi Asia tuh ranking kita tuh level kompetisinya kita 26. Iya, oke. Jadi karena ada perebutan posisi buat berlaga di ASEAN, peringkat kedua akan bermain di kualifikasi AFC Cup. Iya. Jadi kabarnya juga tadi Liga 1 mendapatkan 3 kuota playoff Liga Champion Asia, babak penyisihan grup AFC Cup dan playoff AFC Cup. Berarti kalau Bali United berarti ada di jadi kan gini, diadu nih juara Liga 1 musim ini PSM lawan Bali United playoff, 2019 itu playoff untuk memperebutkan jatah untuk playoff ataupun kualifikasi Liga Champions Asia. Kalau Liga Champions Asia ini kan kompetisi antar klub paling tinggi di Asia. Ya, UCL-nya lah kalau di Eropa. Kalau yang kalah di playoff Bali United atau PSM ini berarti dia akan di group stage AFC Cup langsung fase utama grup. Betul. Sementara yang peringkat kedua musim ini itu akan mendapatkan jatah kualifikasi dulu untuk ataupun playoff AFC Cup kompetisi antar klub kasta kedua di Asia. Berarti karena PSM udah juara musim ini berarti dikasih ke peringkat kedua ya untuk playoff-nya ya. Iya. Karena PSM-nya tarung lu sama Bali kan. Iya, betul. Ini yang menariknya. Itu tanggal berapa tuh lawan Bali? Wah, itu belum tahu ya. Pasti yang jelas belum ketahuan lawannya. Belum ketahuan apa namanya yang jadwalnya belum ketahuan. Mungkin nunggu selesai liga dulu nanti baru akan dijadwal sama PT LIB sih gue rasa gitu. Yang panas kan tinggal ngerebutin satu jatah lagi sebenarnya. Peringkat kedua yang jadi runner up musim ini antara Persija dan Persib sebenarnya. Dan sementara ini Persija berada di peringkat kedua di pole position. Untuk posisi kedua. Karena kemenangan last minute kemarin. Iya. Emang itu sebenarnya yang menarik sih sebenarnya Don. Karena kita kan sebelumnya mungkin menduga kayak Persib sepertinya sudah mendekati ya. Betul. Jadi runner up. Apalagi performanya juga luar biasa. Dalam beberapa pertandingan terakhir kan dia selalu di atas Persija kan. Betul. Tapi karena kemarin kesleo lawan Persija Tangerang 4-0. Akhirnya kemudian Persija menang last minute karena Mr. Last Minute itu. Ansamu lawan United. Posisinya berubah sekarang. Iya, betul. Persija yang di atas. Tapi kalau 4-0 bukan keseleo lah, ketabrak. Tapi memang Persib ini ya kan mereka kesandung di 2 pertandingan terakhir ya, sama Persija sama lawan Persita gitu ya. Ini menjadi kunci Persija akhirnya bisa menyalip Persib sih gitu. Sekarang poinnya sama sih. Beda satu ya. Beda satu poin. Dan masing-masing masih menyimpan satu pertandingan. Persija menghadapi PSS Sleman. Iya, Persib lawan Persikabo. Betul. Persija main di kandang lagi. Sama Persib juga di kandang. Persib juga di kandang ya. Dan itu berbarengan ya. Barengan harus diberbarengan ya. Karena kan memang krusial ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi runner up musim ini. Dan kalau misalnya jadi Don yang seru sebenarnya bukan perebutan juara Don. Dan yang memperebutkan runner up itu dua tim itu yang memang punya rival. Nah, itu yang menariknya ternyata penghujung kompetisi ini tetap ada yang seru ya. Di samping kejutan yang diberikan oleh PSM kita pernah bahas di video sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita bicara Bali United sama PSM Makassar.
kalau main di kualifikasi Champions Asia, seberapa jauh sih wakil Indonesia? Gue kadang-kadang suka ya kalau misalnya gue berarti gue comparison ke Eropa ya, berarti ini kita kayak negara Siprus ya. Bener gak sih? Bener, iya. Kita tuh ada di Liechtenstein atau Kepulauan Faroe. Bener. Kita tuh ada di level ketiga atau kedua sih. Iya. Ya kalau di tier ketiga lah kita. Ya, nggak, kedua. Kalau ketiga tuh kita nggak dapat jatah kualifikasi Liga Champions. Nggak dapat jatah sama sekali. Nggak dapat jatah kualifikasi Liga Champions Asia. Ini kita udah di peringkat paling akhir untuk dapat jatah kualifikasi Liga Champions Asia ya. Itu makanya. Jadi peluang kita gimana? Akan ketemu negara-negara besar? Sejujurnya sih Don, kalau kita berkaca dari pengalaman tim-tim yang tampil di antar klub Eropa Liga Champions ya, kita tuh ujung-ujungnya pasti di Piala AFC juga gitu. Karena memang kualitas sepak bola kita terbukti masih jauh di level Champion Asia gitu ya. Kita bisa compete, bisa bersaing di Piala AFC aja udah bagus ya. Kemarin Persipura ya. PSM kemarin nyampe final zona ya. Final zona ASEAN. Zona ASEAN itu udah hebat banget itu. Tahun 2000 dong itu? Enggak, kemarin. Oh, yang kemarin. Oh, yang kemarin. Iya, yang mereka kasih kejutan lah ya, yang lu bilang bahwa udah kaget sejak AFC itu ya. Iya, benar. Dan mereka mainnya kan irisan ya sama Liga. Iya, juga. benar itu. Dan yang kalau ini kan kita tuh belum ada sejarah sejak format berubah ya. Memakai kualifikasi sistem ini terus ada dibagi per zona itu. Kita tuh belum bisa nembus babak utama Liga Champions Asia. Iya. Bali United gagal waktu 2008. Persija gagal waktu 2018 tuh di preliminary kedua. Jadi tuh kualifikasi Liga Champions Asia ada 3 babak. Babak pertama, babak kedua, terus playoff final. Jadi baru main di grup, lolos grup. Jadi di babak pertama kita pasti ketemu sesama ASEAN biasanya. Sama ASEAN. Terus yang di kedua, nih kalau nggak Australia, ya Hong Kong atau mungkin ASEAN lagi yang mengalahkan Asia Timur. Enggak, ASEAN lagi. Asia Timur. Asia Barat pisah, Bang. Oh, bisa ya. Pisah. Nah, di babak ketiganya yang utama ketemunya Korea, Cina atau Jepang. Iya, itu kan playoff final sulit melawan tim-tim itu gitu. Karena ya makanya realistisnya kadang memang kita selalu ya udah kalah di babak kedua biasanya kita udah kalah gitu. Terakhir sih kayaknya babak kedua kita nggak pernah nyampe playoff final sih. Jadi akhirnya kita ke AFC Group gitu. Zaman dulu kan Persib lawan Ilman Chunhwa gitu kan, lawan Persija lawan klub asal Jepang. Dulu Persik lawan Adelaide yang itu juga kan. Persik lawan Seongnam yang di itu liga itu kita masih dapat jatah langsung lolos fase grup. Karena dulu kita pernah sampai nomor 8 tingkat Asia. Betul. Itu zamannya Pak Joko. Pak Joko itu ESL pertama. ESL 2007 2008 ESL pertama. 2008. Terus format kompetisi udah bener belum sih gitu kalau menurut lo semua? Yang lain juga udah murni ke federasi negara masing-masing. Mereka tuh udah artinya gini, mewakili banget nggak sih? Kan kita kan di ASEAN deh, Thailand. Itu juaranya langsung ke babak utama nggak? Iya. Jadi yang dapat tuh Thailand. Karena Thailand tinggi sih. Iya, Thailand, Vietnam, Malaysia kalau gue nggak salah dapat jatah langsung fase grup. Karena dia menilai dari tingkat ininya ya kan, kalau di AFC ada penilaian liga kan. Nah, Indonesia tuh di bawah mereka. Mungkin dari aspek security-nya, aspek infrastrukturnya, aspek segala macamnya. Kan ada 5 lisensi kan. Lisensi itu yang kita kelihatannya nggak semuanya memenuhi syarat. Kalaupun memenuhi syarat itu di make up lah, pakai stadion orang, pakai pelatih orang. Itu kan sempat Persib Bali juga kemarin Bali United. Bali juga sama. Dan Emerald Abu selalu jadi joki. Dan selalu tidak terlepas jadi dari performa klub-klub dari negara tersebut di kompetisi Asia. Itu jadi masuk hitungan juga. Nah, kalau klub Indonesia yang yang pencapaian paling tinggi tuh dia Champions Asia? Dulu 3 berlian ya, Ramayuda 3 berlian itu kan Asian Winners, itu kan winners, itu kan semifinal ya. Ibaratnya Piala FA-nya lah. Ramayuda 3 berlian, tapi yang nyampe Liga Champions, formatnya Liga Champions Asia ya, perempat final tuh Persib 95, sama PSM Makassar waktu itu perempat finalnya jadi tuan rumah 2001. Di Matuangin waktu itu Matuangin keren banget tuh, sekarang sudah tinggal sejarah. Tinggal sejarah gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan lo sempat nyinggung soal Emerald Abus ya sebagai joki ya. Ini kan instruktur ya sebenarnya. Instruktur beliau. Dia bikin ini juga kan silabusnya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya dari perwakilannya ya, kita lihat Bali United pelatihnya. Lisensinya udah aman belum? Udah aman. PSM, Tavares udah aman belum? Persija Persib udah aman semua. Sama ini udah aman. Udah aman kalau Mila sama Dol aman. Udah aman. Berarti memang secara kualitas, secara lisensi mereka
sudah nggak perlu pakai joki-joki ya berarti ya. Jadi artinya nggak ada lagi kasus-kasus yang memang kayak kemarin ya ngejokin kayak gitu. Dan kalau lu melihat sekarang ya, kalau kita bicara ngomongin infrastruktur tadi, Bang Yuki udah bilang kayak PSM. PSM ini udah pasti mewakili lah ya. Mau menang mau kalah kan dia pasti mewakili kan. Bali juga kan mau menang mau kalah pasti mewakili kan. Nah gitu. Kemungkinan dia tarung dulu sama Bali sama PSM. Iya, tapi kan pasti mewakili kan. Mewakili Bang pasti. Kalah menang tetap di kompetisi Asia. Kan mereka akan main home. Iya. Atau main away atau nggak tahu nanti seperti apa undiannya. Nah, kalau secara fasilitas apakah jangankan ini ya, maksudnya PSM sekarang kan main di Parepare. Iya, nggak bisa dia kalau itu nggak mungkin pakai Parepare dia. Parepare nggak bisa, karena kan ada aturan paling jauh 100 kilo apa? Jarak dari bandara ya. Itu kan Parepare jauh banget. Itu satu. Pertama jarak udah pasti nggak memungkinkan. Kalau berarti stadion yang akan digunakan? Ya, kayak bisa minjem dia. Iya, kayak yang waktu pengalaman sebelumnya dia kan pakainya Pakansari. Dia pakai Pakansari di AFC Cup. Iya, pakai Pakansari. Pakansari akhirnya. Dipakai Pakansari itu mungkin akan dilakukan lagi kayaknya, Pakansari lagi mungkin. Kalau Bali udah cukup. Udah lawan. Bali bisa main di Gianyar. Di Gianyar. Kan kemarin juga Bali di Gianyar. Kan sempat jadi tuan rumah kan yang dia kalah sama klub Kamboja. Iya, kaget itu. Visaka. Gila kita sama Kamboja klub. Maksud gua Kamboja sepak bola emang lagi bagus. Iya, lebih maju, lebih berkembangnya lebih oke lah gitu. Kita tersigim juga kesandung sama dia nih. Aduh. Ini belum kan? Kita nggak ngebahas itu jadi kepikiran lagi gue. Bang Yuki ini sering bikin orang insecure ya mana. Tadi ada sempat bahas klub licensing tuh, itu menarik menurut gue. Kenapa? Karena nggak banyak ya di Indonesia. Cuma berapa klub yang udah dapat? 9 ya? 9 dan supaya tim bisa bermain di kandang sendiri. Itu gimana sih untuk mencukupi persyaratan sebagai klub licensing itu? Mereka pasti punya asesmen sendiri ya, itu ya AFC ya. Jadi kita mengajukan klub-klub ini ke AFC, kan ada 5 tuh syarat ya. Misalnya legal, administrasi, supporting, infrastruktur, terus SDM ya. Yang paling susah di mana sih? Infrastruktur kali ya. Karena mungkin ya mudah tapi gampang sih. Dia bisa pakai stadion pemerintah, bisa pakai ini. Yang sulit itu sebenarnya SDM sih. Oke. SDM kita tuh kan pasti rigid banget tuh, apa aja tuh kriteria dari SDM itu yang harus. Terus sama Sporting tuh pembinaan akademi. Oh iya, akademinya. Kita kan akademinya kan laba-laba banyak. Masih comot. Masih comot SSB yang wah ini kayak dibebaskan Liga Top Skor. Nah, mudah-mudahan dengan berhasilnya dua tim dari 3 yang ada di papan atas sebagai posisi atas kayak Persija sama PSM, ini bisa memicu tim-tim Liga 1 lainnya itu juga bangun akademi. Karena mereka dengan pemain muda bisa berprestasi. Betul. Kan Persib punya akademi, Persija punya akademi, PSM juga gitu. Cuma kan yang paling aktif menggelar kompetisi tanpa ada kegiatan itu Persija. Mereka jadi setiap 3 bulan sekali dibikin internal kompetisi, diundang Dewa, diundang Persikabo, diundang Rans, youth-nya gitu main gitu. Yang lainnya kan nunggu EPA. EPA kan setahun sekali. Iya, 2 minggu lagi. 2 minggu kelar lagi. Nah itu jadi kita harus mikir gitu kalau memang benar-benar kita mau layak bisa ada di level elit Asia gitu. Artinya menciptakan sendiri pemain dari akademi ini yang memang kalau PSM ada akademi. Banyak. Ada akademi. Iya, artinya kalau gue lihat kan emang ya sumber daya pemainnya bagus. Kita bicara ini deh. Sulawesi Selatan ya, itu kan bakat-bakatnya banyak. Kalau Persija, gue agak kaget sebetulnya. Kenapa? Karena kan ini Jakarta. Jakarta tuh heterogen. Iya, heterogen. Lu nggak urban. Bener. Makanya kan banyak kan justru yang datang ke Persija Academy justru orang-orang yang bukan berasal dari Jakarta. Kan? Itu yang membedakan antara Persija sama PSM. Walaupun mereka keduanya sukses menggunakan pemain-pemain muda di musim ini. Iya, karena Persija itu kan memang tempat persinggahan banyak kultur ya. Jadi dan lu tahu bahwa Donzol di Jabotabek ini itu kegiatan grassroots itu luar biasa padat dan banyak gitu loh. Dan itu memantik pemain-pemain bagus di daerah untuk mereka istilahnya bertualang ke sini gitu loh.
apa sih kalau orang daerah bilang kalau ini mau nyebrang merantau ke sini, dititipkan ke sini. Iya, benar. Bermain di kompetisi di Jabodetabek ini. Maka yang di Persija itu muncul nama-nama Ginting, Lestalu. Ya itu dari daerah-daerah datang ke sini, kemudian di scouting sama Persija masuk situ. Karena kompetisi banyak ya. Banyak Jabodetabek tuh gua jadi pelatih akademi Sabtu Minggu gua malah nggak libur. Nah, karena itu yang dibutuhkan sama di daerah itu tidak adanya kompetisi yang kompetitif. Nah, itu dia. Untuk level usia muda, makanya banyak daerah yang rela Bang, Liga Top Skor ya. Iya. Bahkan rela gitu. Gua di Jabarnya misal dari Bandung waktu itu ya. Bandung waktu itu Liga Top Skor masih daerah Jakarta ya Bang. Rela datang ke Jakarta bolak-balik tiap pekan. Dari Semarang juga ada rela ke Solo. Haus kompetisi berarti. Haus kompetisi gitu. Kebetulan itu Pak Erik tuh, lihat tuh kompetisi itu sangat dibutuhkan banget nih karena sebetulnya itulah yang akhirnya menjadi kawah candra di muka pemain-pemain yang selanjutnya ya sekarang tampil di Liga 1. Betul. Liga Top Skor udah berapa tahun? 12 tahun. Iya. Pemain yang main di Liga Indonesia, banyak. Itu udah ratusan. Udah ratusan. Yang di timnas saya setiap tahun selalu ada. Di timnas saya tiap tahun selalu ada. Artinya ya emang kebutuhan ya terbukti ya Persija sama PSM setidaknya mereka ada di tiga besar saya kan di musim ini. Nah, kalau kita balik lagi nih dengan posisi peringkat 2 musim ini yang masih antara Persib dan Persija walaupun Persija in pole position ya gitu ya. Persib lagi kayak gini. Lalu Persija kira-kira bakal lolos nggak? Kalau artinya bakal ada di peringkat 2 nggak? Kalau kalian belum naik. Kalau kita nilai dari yang sudah terjadi ya, dari contoh kita ambil laga terakhir lah di mana Persib kalah sama Persita, kemudian Persija mengalahkan Dewa dengan dramatis. Dan kelihatan di sini ternyata mulai terungkap tuh ada riak di dalamnya. Kan Luis Milla kan udah tweet kan di media kan. Mereka tidak percaya taktik saya gitu loh. Jadi dipertanyakan apakah saya masih bertahan? Gimana saya bisa nyaman kalau mereka nggak percaya taktik saya? Itu kan artinya ada masalah tuh. Iya, di internal. Nah, masih ada satu pertandingan sisa nih yang sebenarnya Persib masih punya peluang karena belum sepenuhnya tertutup kan. Bisa aja Persija keseleo. Betul. Cuman kalau dengan situasi kayak gini kan ya Persija sebenarnya lebih diuntungkan karena mereka cukup menang aja. Dengan kemenangan dramatis kemarin motivasi mereka. Betul. Momentumnya pun sama seperti saat mereka juara sebetulnya momentumnya pada Dan kalau Persija yang juara sorry to say itu pukulan buat Persib. Bukan pukulan karena rivalitas ya. Tapi karena kelengkapan armada. Persija tuh compang-camping. Iya, benar. Persib yang bener pemainnya wahid semua, bro. Iya, gajinya juga mahal-mahal. Kalau lo ngeliatnya? Ya gue sih ngeliat kan sekarang sudah memang lebih besar ke Persija ya ngeliat hasil dari dua hasil pertandingan terakhir masing-masing tim ya. Gue ngeliat juga memang benar dari kata Bang Yuke kayaknya sepertinya ada masalah internal yang akhirnya mempengaruhi performa Persib gitu. Dan ini disasat genting. Iya, disasat genting lagi. Ini sangat disayangkan sebenarnya seperti ini. Dan gue sih worry-nya ini bisa berlanjut sampai musim depan. Maksudnya ini kan akan berpengaruh ya nanti mungkin terkait dengan kebijakan transfer ataupun keberlanjutan Milla juga sebagai pelatih gitu. Mungkin Milla disiapin buat jadi pelatih timnas kan? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Berarti Milla lebih cenderung menyelamatkan diri dengan ke timnas. Ya enggak. Ya, tapi kalau yang gue lihat memang ini Persija benar-benar mendapatkan sebuah momentum ya. Kemarin tuh mereka juga untuk menang itu susah payahnya minta ampun. Udah lawan 10 pemain aja ya tetap akhirnya sebenarnya kalau dibanding Persib ya. Persija tuh belakangan mainnya nggak menarik. Nggak menarik, monoton. Betul. Tapi dia effort, usaha itu nggak berhenti sampai akhir. Sehingga akhirnya dia menjemput keberuntungan. Nah, 3 kali lu injury time golnya. Benar, dan beberapa pertandingan penting itu pun kayak ada aktor-aktor kayak waktu lawan Persib, Rico Simanjuntaknya gila. Iya, betul. Mencuri momentum Fresh Butuan, lalu dengan umpannya ke Kremencik yang bisa dibilang mandul lah. Iya, betul. Ya, orang akhirnya memaafkan Kremencik karena dia akhirnya mencetak gol di derby Indonesia itu kan. Dan terakhir Hansa Muyama ya. Jadi kalau butuh skor menit-menit akhir dia tuh. Kayaknya dia mau diambil Alex Ferguson dulu nggak jadi. Ada Fergie time. Oke, prediksi. Ya, kita prediksi sedikit lah ya. Kalau misalnya kita bicara lawan-lawannya, Persija akan menghadapi PSS. PSS sendiri peringkat 3 terbawah. Kalau degradasi, dia degradasi. Bener dong? Kalau ada. Rans, Dewa, sama PS Sleman. Lalu Persib menghadapi Persikabo. Persikabo juga posisinya nggak terlalu bagus, ada di papan bawah. Kita bicara Persikabo dulu, Bang Yuke. Iya, kalau Persikabo pasti gue tetap pegang Persib sih. Ini do or die ya. Iya. Dan secara tradisi juga Persib lebih dominan nih dari Persikabo ya.
Bahkan waktu eranya Jajang kemarin ya hampir. Persib nggak bisa menang karena golnya tuh terakhir gitu. Iya benar. Nah kalau sekarang keseleo lagi ya gimana ya? Makin berat itu Mila tuh makin berat. Jadi gue tetap sih optimis di menang sih. Iya. Walaupun mungkin menang nggak cukup menghibur ya. Iya. Skor 2-0 lah. Maksud nggak cukup menghibur berarti udah prediksi Persija menang. Iya kayaknya gitu. Ya logikanya gitu. Iya. Kalau Persija PSS sudah nggak ada kepentingan apapun. Iya. Kemarin juga Yang penting Persijanya jangan jumawa aja. Betul. Jangan jumawa, jangan merasa udah aman gitu loh. Karena PSS ini pelatihnya Seto bro. Iya. Dia pinter juga nyari manfaatin ya. Betul. Kalau lo Yes? Ya gue ngeliat memang Persib masih punya kans untuk menang ya di pertandingan terakhir. Walaupun gue belum tahu ya apakah mainnya di Pakansari lagi walaupun tuan rumah atau sudah bisa main di Bandung ya gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin main di Bandung guys. Nggak mungkin ya. Takut ditimpukin. Timpukin supporter sendiri. Takut langsung di demo gitu ya Bang. Jadi ya gue sih ngeliat masih ada peluang itulah. Paling ada motivasi di akhir yang gue lihat mungkin ya nanti yang bisa membuat Persib itu bisa mengambil poin penuh. Ya tapi Persija tetap bakal menang di laga terakhir sih. Gue optimis melihat situasi yang begitu kondusif di internalnya Persija, motivasi mereka juga sekarang sangat luar biasa gitu untuk bisa menembus level Asia. Yang artinya Thomas Doll udah melampaui target di tahun pertamanya dia. Iya, targetnya kan 3 besar. 3 besar. Dan yang pasti pertanyaan kita di video-video sebelumnya tentang Thomas Doll dan Luis Milla sendiri ini menunjukkan bahwa di kompetisi kalau Persija di peringkat 2 berarti Thomas Doll lebih unggul daripada Milla. Mengingat yang tadi Persija itu compang-camping. Oke, Scorer, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Juga follow Instagramnya Rais Adnan. Yes. Dan juga UK_topscore. Yes. Donzol juga ya, jangan lupa. Oke, gue Doni Zola. Gue Rais Adnan. UK. Ciao.